Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denta Irawan SPD, guru di SDN 81 Krui, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Al-Muslim Biron Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pre-teaching saya. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian dari rancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Berikut ini video pre-teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Pak. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah. Pagi ini kita kembali belajar ya. Namun sebelumnya Bapak minta salah seorang dari kalian untuk memimpin doa. Silakan tanpa Bapak harus menunjuk. Saya, Bapak. Boleh. Kak Ria ya. Silakan. Ayo kawan-kawan, kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Karya. Sama-sama, Bapak. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia, pada subtema 3, lingkungan dan manfaatnya pada pembelajaran 4. Adapun tujuannya nanti setelah pembelajaran ini diharapkan nanti siswa akan membaca teks, kemudian menemukan ide pokok, kemudian akan ditampilkan video mengenai letak geografis Indonesia, kemudian siswa diharapkan bisa mengidentifikasi kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, yang ke PKN ini diharapkan siswa dapat menentukan keputusan bersama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun sebelumnya, marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak akan melakukan absen terlebih dahulu. Anak-anak, siapa di antara kita yang tidak hadir hari ini? Apakah hadir semua? Hadir, Bapak. Hadir semua. Cuman Kakak Rahyumi lagi ke UKS, Bapak. Kakak Rahyumi lagi nggak enak badan. Oh iya, mudah-mudahan nanti Kak Rayuni segera sembuh ya. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi kita hari ini, Bapak akan melakukan kembali mengingatkan kepada siswa mengenai materi yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang apa anak-anak? Tentang negara maritim. Nah, Bapak tanya dulu salah seorang dari kalian, siapa yang bisa menjawab apa Ya, itu Bapak. negara maritim? Ya, silahkan. Negara maritim atau dikenal dengan nama negara kepulauan adalah sebutan bagi sebuah negara yang memiliki perairan yang sangat luas. Bahkan beberapa di antaranya memiliki perairan yang jauh lebih luas dibanding dengan daratannya, Bapak. Jadi intinya lautnya lebih luas, Bapak, daripada daratan. Iya, benar sekali. Nah, kita kasih plus dulu untuk karya. Selanjutnya, sebelum kita mulai kepada materi, coba kita lihat dulu ice breaking dari Bapak. Mudah-mudahan ini nanti bisa menyemangati kita ya. Ya, Bapak. Sedang loading ini sepertinya ya. Udah, Pak. Ya. Breakingnya kita lewati saja. Kita lanjut pada ini sebuah gambar. Kira-kira ada yang tahu tidak? Ini gambar apa?
Kapal pinisi, Bapak. Ya, betul sekali. Tadi Kak Ria sudah menjawab mengenai materi sebelumnya bahwa negara kita merupakan sebuah negara maritim, yaitu yang berupa negara kepulauan, yaitu terdiri dari lebih banyak pulau-pulau dan perairan. Jadi salah satunya adalah transportasinya yaitu berupa kapal laut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencari ide pokok. Nah, mengenai ide pokok ini sendiri, nanti Bapak akan memberikan teks wacana yang nanti bisa kalian baca. Nanti Bapak akan menugaskan kalian untuk mencari ide pokok tersebut. Namun sebelumnya di sini Bapak akan menyampaikan cara menentukan ide pokok. Nah, coba salah seorang dari kalian bisa bantu Bapak untuk membaca cara menentukan ide pokok. Silakan Kak Kasdamayani ya, silakan dicoba. Cara menentukan ide pokok. Ada beberapa cara menentukan ide pokok dalam paragraf seperti dilansir dari Ruang Guru. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Anda perlu dengan cermat membaca sebuah paragraf, membaca setiap paragraf dengan teliti bertujuan untuk memudahkan Anda menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas, sehingga Anda dapat dengan mudah menemukan ide pokok. Lanjut, Pak. Ya. Nomor 2, cermati kalimat pertama hingga akhir. Paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat harus Anda cermati ketika membacanya. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Ketiga, baca tiap kalimatnya. Dalam suatu paragraf, ide pokok bisa terletak di awal, di akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Kembali lagi, pastikan tidak ada kalimat yang terlewat. Tandai ide pokok. Setelah menemukan ide pokok di paragraf tersebut, langsung Anda tandai. Hal ini untuk minimalisasi lupa yang bisa saja terjadi. Yang kelima, tandai info penting. Jika ada info penting dalam paragraf tersebut, tidak ada salahnya untuk menandai. Biasanya akan ditanyakan dalam soal-soal di nomor selanjutnya yang menggunakan paragraf yang sama. Ya, Pak. Ya, terima kasih Kakak Kasdamayani sudah membacakan mengenai cara menentukan ide pokok. Selanjutnya, siapa yang mau bantu Bapak membaca ciri-ciri ide pokok? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya. Ya, silakan. Saya ya. Ya, Kak Saidatur dulu, boleh. Oh, boleh. Ciri-ciri, Pak ya. Ya, yang bagian ciri-ciri tolong dibantu Bapak untuk baca ya. Ya, Pak. Ciri-ciri ide pokok dapat kita temukan dalam sebuah kalimat atau paragraf. Antara lain, yang pertama, mengandung pokok persoalan atau inti permasalahan. Yang kedua, inti permasalahan disebutkan secara eksplisit pada kalimat utama. Yang ketiga, memiliki pernyataan penjelas atau pendukung. Dan yang terakhir, pernyataan pendukung disebutkan dalam kalimat khusus atau kalimat penjelas. Terima kasih Kak Saida. Iya, Pak. Sudah membacakan mengenai ciri-ciri ide pokok. Selanjutnya, di sini nanti kita akan Bapak bagikan LKPD mengenai cara menentukan ide pokok masing-masing dari wacana. Nah, nanti akan Bapak bagikan juga lembar wacana paragrafnya pada sekalian setelah Bapak bentuk kelompoknya. Baik ya, kita singkat saja. Silahkan dari masing-masing kelompok yang bisa membantu Bapak untuk mempresentasikan hasil diskusinya untuk dipresentasikan ke depan kelas mengenai ide pokok yang sudah kalian temukan. Silakan, siapa yang mau coba? Saya yang pertama, Pak. Ya, boleh. Kak Kasda. Yang pertama, ya, silakan. Pak, keragaman suku bangsa. Kita ini yang di ini tadi yang di apa kapal pinisi tadi, kita paragraf yang kita bagikan tadi.
Oh iya, Kak iya. Kasda. Kak Kasda Oh, iya, salah salah halamannya ya. itu, Pak. Yang lain Iya, yang salah bisa dikit, bantu Pak. ini Pak. Saya kurang Pak, saya. Ya, silakan. Saya. Yang pertama, keberagaman apa saja yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tunggu Kak Lola, Tunggu, tunggu Pak. ya. Sepertinya ini salah halaman semua ya. Ini Saya coba belum Bapak habis jawab. kembalikan ke halaman sebelumnya karena ini sudah terlanjur ke klik jadi sudah kelewat ya. Jadi kita sudah salah fokus. Kita kembali ke sini. Nah, jadi tadi Bapak bagikan lembarannya adalah seperti ini. Kapal pinisi. Nah, dari paragraf ini silahkan kakak-kakak temukan ide pokok yang ada di sini. Siapa yang mau bantu Bapak tadi yang sudah selesai menjawab? Ada belum? Tunggu, Pak. Kak Sapriani ya. Saya Pak, saya paragraf Karisma ya, pertama Bu Pak. Risma ya. Pertama. Ya. Pak, baca dulu, Pak. Oh iya, Karisma. Paragraf pertama, apa dibaca dulu Pak? Ya, silakan. Tadi sudah kita singkat saja untuk sudah kita baca. Kemudian Kak Risma silakan presentasikan. Oh ya, paragraf pertama, kalimat utamanya yaitu kapal pinisi adalah sebuah kapal layar yaitu kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, paragraf utamanya konon pinisi diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Ya, terima kasih. Itu Ya. sudah cukup mewakili untuk kelompok-kelompok yang lain. Nah, nanti pada kesempatan berikutnya Bapak panggil ya. Kita Ya, lanjut Pak. dulu Ya, untuk Pak. materi. Ya, Pak. Ya, pada materi selanjutnya kita akan membahas yaitu pengaruh geografis Indonesia terhadap keragaman masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan nanti pada video yang di sini kita bisa amati dulu gambar. Anak-anak di sini gambar apa yang kalian lihat? Tarian reok, Pak. Ada tarik kecak, Ya. Pak, dari Bali, Pak. Dari Bali ada, kemudian reok juga ada ya. Keroncong tuh, Pak, keroncong. Keroncong, iya. Nah, kesimpulan dari gambar ini apa? Yang bisa kita ambil, siapa yang bisa menjawab? Keberagaman suku bangsa ini kayaknya, di Pak. sini keberagamannya. Namun selanjutnya coba kita tampilkan dulu video sedikit ya. Mudah-mudahan ini tidak terkendala. Halo sahabat pintar, pada video kali ini kita akan membahas kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Negara maritim adalah negara yang berada dalam kawasan laut yang luas. Negara memiliki luas lautan Indonesia luas telah diakui secara akhirnya juga akan memberikan kontribusi atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia, di antaranya adalah pemandu wisata bawah laut, industri minyak lepas pantai, Saja ya videonya. Ya, Bu. Gambarkan apa? nelayan, dan antar negara, perdagangan internasional. Dan yang kedua, karena keindahan alam dan budaya Indonesia yang beraneka ragam merupakan potensi. Ya, Terima kasih sudah dari menonton. Halo video yang sudah sahabat kalian pintar. amati, Bapak akan bagikan LKPD, kemudian kalian menjawab dengan cara berdiskusi berkelompok mengenai pertanyaan yang pertama, keragaman apa saja yang dimiliki Indonesia. Kemudian sebutkan dampak positif dan negatif dari keberagaman Indonesia. Kepada ini Kak Adariah dulu, coba Bapak minta bantu untuk menjawab hasil presentasikan hasil diskusinya. Ada Kak Adariah? Ada nomor 1, Pak ya. Ya, yang nomor 1. Keragaman apa saja yang dimiliki oleh Indonesia? Oke, saya bantu jawab, Pak ya. Pertama, mungkin keragaman suku bangsa, Pak. Ya. Keberagaman bahasa, Pak.
Karena Ya, kita banyak betul. bahasa daerah, Pak. Ya, betul. Banyak-banyak suku, banyak bahasa daerahnya, Pak. Setahu saya seperti itu, Pak. Ya, berarti Kak Kadariah betul-betul menyimak video tadi. Kita beri aplaus dulu untuk Kak Kadariah. Ya, Terima kasih, Pak. baik ya. Untuk soal selanjutnya nanti Bapak panggil lagi. Namun kita lanjut dulu ke bagian berikutnya. Materi berikutnya yaitu PKN, tema 1, subtema 3. Di sini ada 2 yang kita pelajari. Yang pertama, kesatuan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian pengambilan keputusan sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, mari kita bersama-sama mengamati gambar yang ada di layar. Ya, ini nanti akan Bapak bagikan LKPD, kemudian mengerjakan tugas secara berdiskusi ya. Ya, Pak. Selanjutnya Bapak tayangkan lagi di sini video, simaklah video berikut ini. Jadi mohon kakak-kakak sekalian diperhatikan ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar muatan PPKN, kompetensi dasar 3.1 subtema 3. Nah, kita simak dengan baik di video ini ya. Materi PPKN tema 1 subtema 3 yang kita pelajari di video ini ada 2. Yang pertama, kesatuan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dan yang kedua, pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kita pelajari dengan baik ya. Kesatuan utuh nilai-nilai Pancasila. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan sebagai berikut ini. Kandungan arti dari sila pertama bisa mencakup keseluruhan dan menjiwai isi keempat sila lainnya. Kandungan arti dari sila kedua menjiwai sila ketiga, 4, dan 5, serta dijiwai sila pertama. Kandungan arti sila ketiga menjiwai sila keempat dan 5, serta dijiwai sila pertama dan kedua. Kandungan arti sila keempat menjiwai sila kelima, serta dijiwai sila pertama, 2, dan 3. Dan yang terakhir, kandungan arti dari sila kelima dijiwai seluruh sila Pancasila lainnya. Kesejahteraan. Aklamasi. Pengambilan keputusan bersama secara musyawarah. Musyawarah adalah duduk bersama untuk berunding mencapai mufakat dengan mengutamakan kebersamaan. Mufakat sendiri dapat diartikan sebagai kebulatan pendapat. Baik ya, kita lanjut. Assalamualaikum. Di sini Bapak sudah membagikan LKPD yang ketiga. Silakan kalian berdiskusi. Bapak mohon untuk salah satu dari kelompok untuk mewakili dan menjawab pertanyaan yang sudah Bapak tuangkan dalam LKPD. Silakan siapa yang bisa menjawab? Nomor 1 dan nomor 2. Saya, Pak. Ya, silakan Kak Sapriani ya. Yang pertama kan, Pak, contoh kegiatan pengambilan keputusan, misalnya musyawarah, Ya. Pak. Nah, jadi misalnya kalau kayak di desa kami ini kan, Pak, baru aja tuh, Pak, pemilihan Ya. Pak RT, Ketua RT, musyawarah betul, RT, betul. Pak. Ya, tepat sekali Kak Sapriani, kita beri aplaus. Ya, jawabannya sangat tepat. Jadi, nilai-nilai dari Pancasila yang dapat kita terapkan dalam pengambilan keputusan, seperti yang Kak Sapriani jawab tadi, misal dalam kehidupan sehari-hari, adalah ketika dengan melakukan pemilihan Ketua RT. Baik, selanjutnya ya, ini sudah sampai di kesimpulan. Nah, Bapak minta 3 orang secara bergantian untuk membacakan kesimpulan yang sudah Bapak tampilkan di layar. Saya Bapak. Ya, silakan Kak Ria. Ciri-ciri pokok, ya ide ciri-ciri ide pokok
yaitu ide pokok memiliki ciri-ciri yang dapat ditemukan dalam sebuah kalimat atau paragraf. Misalnya, mengandung pokok persoalan atau inti permasalahan. Yang kedua, inti permasalahan disebutkan secara eksplisit pada kalimat umum atau utama. Yang berikutnya memiliki pernyataan penjelas atau pendukung. Yang terakhir, pernyataan pendukung disebutkan dalam kalimat khusus atau Ya, penjelas. selanjutnya yang IPS. Saya, Pak. Ya, silakan, Kak Risma. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keberagaman religi, dan keberagaman seni dan budaya. Ya, terima kasih Kak Risma. Selanjutnya, Bapak minta tolong Kak Lola dong. Dari tadi belum ada ini menjawab. Bacakan kesimpulan untuk materi PKN kita hari ini. Ada Kak Lola? Iya ada Pak. Setiap sila Pancasila memiliki nilainya masing-masing yang dapat diterapkan dalam kehidupan warga negara. Berikut ini adalah contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama sesuai dengan nilai Pancasila. Dikutip dalam buku Arus Cerdas untuk Sekolah Dasar kelas 5 karya Kristiana Umi. 1. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. 2. Ikut serta dalam pemilihan umum pilkada presiden dan pemilihan presiden dan pilkada. 3. Menghormati dan menghargai pendapat orang lain. 4. Berhati besar untuk menerima keputusan yang telah dibuat. 5. Bekerja sama untuk mewujudkan hasil keputusan. 6. Turut aktif dalam kegiatan pengambilan keputusan di sekolah seperti pemilihan ketua kelas atau rapat anggota koperasi. Ya, Itu tepat saja, sekali. Pak. Terima kasih Kak Lola. Ya, demikianlah tadi untuk proses pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan hari ini mendapat manfaat sehingga kalian bisa menerima pelajaran dengan baik. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran, Bapak minta Kak Linda untuk memimpin doa kita sebelum kita pulang sekolah. Silakan. Ada Kak Linda? Ada Pak, lagi mute dia mic-nya. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Udah Pak? Baiklah, terima kasih Kak Linda, Bapak Airi, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.